Ya, RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL. Di kesempatan siang hari ini saya Aska Perdana bersama kru yang bertugas sedang berada di Comment Center Kabupaten Sukabumi yang bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Dan di kesempatan siang hari ini Aska nggak sendirian, Aska sudah bersama Bapak Asda 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Ada Bapak Haji Ahmad Riyadi ATD MBAMM. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai DBHCT dan juga yang jelas apa itu DBHCT? Nanti kita akan bahas secara tuntas dan yang jelas juga dalam kesempatan siang hari ini kita ada di talk show Gempur Rokok Ilegal. Selamat siang Bapak. Siang. Waduh luar biasa Ya. sekali bisa ketemu dengan Pak Asda ini ya, luar biasa Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini Bapak juga mungkin boleh menyapa nanti para pendengar ini dengan nama sahabat RCL ya Pak ya. Ya. Nih Pak, sebetulnya saya langsung tertarik dengan begitu ketika saya mendengar bahwa hari ini kita akan mengadakan talk show dan ngebahas mengenai DBHCT. Pak, sebetulnya Pak mungkin masih banyak masyarakat yang awam yang belum paham apa sih itu Pak DBHCT dan sebetulnya apakah dan adakah landasan hukum atas dasar DBHCT itu sendiri Pak? Mungkin boleh langsung dijelaskan aja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat RCL Sukabumi dan dimanapun berada. Jadi saya Ahmad Riyadi tadi sudah disebutkan asisten 2 bidang Ekbang mewakili Pak Sekda. Seharusnya yang hadir pada hari ini adalah Pak Sekda. Sehubungan beliau ada acara hari ini yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau menugaskan kepada saya untuk hadir untuk menjelaskan atau sosialisasi mengenai DBHCT. Jadi untuk alokasi anggaran DBHCT tahun 2021 itu 75% itu untuk bidang kesehatan, Kemudian 25%-nya dari alokasi anggaran DBHCT itu untuk bidang penegakan hukum. Nah, bidang penegakan hukum sendiri itu terbagi kepada 3 perangkat daerah. Yang pertama kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Itu. Kemudian yang kedua bagian sumber daya alam di sekretariat daerah dan yang ketiga bagian perekonomian di sekretariat daerah. Jadi itu untuk bidang penegakan hukum. Itu kan untuk pemanfaatan yang diberikan kepada pemerintah daerah ya Pak ya. Tapi kalau secara umum kepada masyarakat apakah pemanfaatan DBHCT barusan juga dirasakan oleh masyarakat Pak? Secara umum kita bisa caranya. Ya. Tentu saja karena untuk masyarakat, nah itu nanti di PMK 2021 untuk kegiatan DBHCT 2022. Itu ada yang langsung dirasakan oleh masyarakat, itu untuk kegiatan pelatihan tenaga sumber daya manusia. Oke. Karena di tahun 2002 itu ada sedikit tadi saya sudah jelaskan. Itu ada sedikit perbedaan pemanfaatan dari alokasi anggaran DBHCT itu. Saya belum menjelaskan sampai ke sana tadi Pak ya. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi untuk bidang kesehatan, untuk apa sih bidang kesehatan? Nah, bidang kesehatan itu program pembinaan lingkungan sosial. Kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Nah, itu untuk jaminan kesehatan itu anggarannya besar, itu 70% dari DBHCT ini dikelola oleh Dinas Kesehatan. Nah, tadi yang ditanyakan apa sih manfaatnya untuk masyarakat betul. Ya kan? Nah, kemudian untuk bidang penegakan hukum itu yang 3 perangkat daerah tadi ya. Itu program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kemudian program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Kasat Pol PP ya. Nanti pada waktunya nanti akan dijelaskan secara detail. Nah, kemudian untuk sekarang masuk ke DBHCT 2022. Ya, karena tadi katanya 2021 ya. Di 2022 ini ada nomenklatur yang berubah ya Pak ya. Berbeda sedikit lah begitu. Oke, boleh Pak dijelaskan Pak. Ya, tadi di 2021 itu sekretariatnya itu ada di sumber daya alam. Betul. Di bagian sumber daya alam dan ekonomi itu masuk dalam sekretariat. Nah, di tahun 2022 itu kalau undang-undangnya sama, surat menterinya nih yang berbeda. Untuk pelaksanaan
untuk PMK-nya itu peraturan Menteri Keuangannya adalah nomor 215 tahun 2021. Kalau kemarin untuk pelaksanaan tahun 2021 itu peraturan Menteri Keuangan tahun 2020. Iya. Kalau untuk sekarang itu peraturan menterinya 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2002. Kemudian surat Mendagri dan kemudian alokasi pelaksanaan kegiatan DBHC tahun 2002. Nah, ini yang agak sedikit berbeda Pak ya. Betul. Yang pertama untuk bidang kesehatan masyarakat. Nah, ada nih kalau yang 2021 nggak ada nih. Iya, Nah, iya. sekarang ada bidang kesejahteraan masyarakat yaitu program peningkatan keterampilan yang saya sebutkan tadi. Betul. Keterampilan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu 25%. Jadi kemudian bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan bagi peserta untuk masyarakat itu 75% ya, jadi sama kalau yang ini. Kemudian bidang penegakan hukum itu, jadi tambahannya itu bidang kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi bedanya itu saja sedikit Oke. ya. Untuk alokasi anggarannya mungkin ada sedikit perubahan ya, pergeseran ya Pak ya. Sekretariatnya juga berubah sedikit. Yang tadinya di sumber daya alam, sekarang bergeser di Satpol PP. Oke. Tapi tetap semuanya kan aparat pemerintah kabupaten. Betul. Jadi saya kira tidak ada hal yang yang terlalu urgen lah Betul. untuk pelaksanaan kegiatan ini begitu. Nah, tetap bagian sumber daya alam jangan masuk dalam anggota kesekretariatan. Kalau kemarin sekretariat, sekarang anggotanya. Anggota betul. Dan satu hal yang perlu kita banggakan untuk kegiatan DBHCT tahun 2021 ini ada yang membanggakan. Karena kita Kabupaten Sukabumi ini mendapatkan penghargaan Bogor Custom. Nah, jadi Bogor Custom Award yaitu pengelolaan DBHCT bidang penegakan hukum terbaik wilayah Bea Cukai kantor pelayanan tipe A Bogor. Jadi sewilayah Bogor kita mendapat juara satunya. Waduh. Itu artinya kerjasama kita lah atau koordinasi kita antara stakeholder dari mulai bea cukainya, kemudian Forkominda, kemudian antar kita di perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi itu berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang diamanatkan oleh keputusan menteri itu kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya begitu. Oke. Mungkin Pak ini sebagai pertanyaan terakhir juga untuk Bapak gitu Pak. Karena kan baru saja Bapak bilang bahwa memang semua stakeholder yang ada di tingkat daerah bahkan juga sampai ke provinsi juga itu memang saling berkesinambungan dan memang juga saling mendukung dalam program DBHCT ini sendiri Pak. Tapi stakeholder mana saja sih Pak di Kabupaten Sukabumi khususnya yang memang juga terlibat dan memang yang juga berhubungan dengan si DBHCT ini sendiri Pak? Jadi memang kita melibatkan pentahelik seluruh perangkat daerah yang ada dari mulai tingkat kabupaten ya sampai kecamatan bahkan desa. Kita libatkan semua dalam proses sosialisasi maupun dalam operasi pasar dan juga di dalam pengumpulan informasi. Jadi memang tahapannya ini dari teman-teman dari Satpol PP itu mengadakan sosialisasi dan dibantu oleh Bea Cukai begitu, sosialisasi tentang DBHCT itu. Kemudian kita di lapangan itu kan mengumpulkan informasi, adakah rokok ilegal, betul. tempatnya di mana dan sebagainya kan begitu ya. Iya. Dan kita terus mengadakan sosialisasi. Sosialisasi itu dilakukan sampai tingkat bawah, sampai tingkat desa dan kecamatan. Pol PP yang ada di sana itu melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat, warung-warung jangan sampai menerima rokok yang ilegal. Oke. Jadi itulah fungsi semuanya kita libatkan. Itu dari mulai sosialisasi sampai kemudian pengumpulan informasi, bahkan nanti operasi pasar kita libatkan semua. Disitulah mungkin ya. Salah satu yang menjadi poin terbaik kita sehingga kita di Kabupaten Sukabumi mendapat Bogor Award itu dari Bea Cukai.
wilayah Bogor. Saya kira itu. Wow, luar biasa sekali sahabat RCL ya. Karena memang juga ternyata si DBHCT ini sangat berperan besar terhadap kemajuan wilayah sendiri, apalagi juga dalam bidang kesehatan ya Pak ya. Karena memang itu adalah alokasi anggarannya sendiri paling besar, yaitu adalah sebanyak 75% yang dialokasikan kepada bidang kesehatan. Ditambah mungkin untuk tahun 2022 ini akan ditambah lagi untuk Dinas Tenaga Kerja ya Pak ya, Dinas Tenaga Kerja untuk kepada masyarakat agar bisa juga nanti berdaya ke depannya mungkin Pak ya. Wow, luar biasa sekali. Mungkin segitu aja Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sahabat RCL, demikianlah sedikit perbincangan saya bersama Bapak Asda 2 bidang ekonomi dan pembangunan. Ada Bapak Haji Ahmad Riyadi ATD MBAMM. Bapak terima kasih banyak dan selamat siang. Sahabat RCL, nanti kita akan kembali di sesi kedua dan kita akan berbincang bersama Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sukabumi. Jangan kemana-mana, masih di talk show spesial Gempur Rokok Ilegal.